Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini ya, kita lanjutkan pembahasan kita dalam materi hadis qudsi yang mana telah kita bahas ya di tiga pertemuan sebelumnya tentang bagaimana keutamaan kaum muslimin dibandingkan kaum-kaum sebelumnya, ya, tentang Allah memberikan pahala yang lebih banyak, memberikan rahmat dan juga keadilan bagi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian bagaimana Allah menjamin umatnya Rasulullah juga, ya, tidak akan hancur, tidak akan runtuh kecuali karena permusuhan sesama saudara muslim. Maka dari itu, ukhuwah Islamiyah salah satu bagaimana kita menjaga keutuhan syariat Islam, ya, dengan kita menegakkan ibadah, silaturahim sesama keluarga, ya, saling berziarah sesama penuntut ilmu dan lain sebagainya dari ibadah dan juga muamalah, ya. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya pintu taubat, ya. Maaf, rasa maaf dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari itu, ya, tidak ada hari kecuali kita, ya, harus bertaubat, ya. Bahwa ya telah kita bahas salah satu pendapat ulama, ya, taubat itu salah satu kewajiban kita. Ya, salah satu ibadah yang patut kita laksanakan tiap hari, ya, karena begitu banyak ayat dan hadis tentang tuntunan bertaubat. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, selayaknya. Ya. Nah, itulah bagaimana hadis-hadis sebelumnya yang telah kita bahas bersama, dan insya Allah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan ke hadis ar-rabi', hadis keempat, ya, yang mana kita melihat beribadah, ya. Sebelum kita masuk ke dalam matan hadisnya, kita harus tahu terlebih dahulu ibadah itu apa sih? Secara etimologi, secara bahasa, ya, lughatan, ya, ini kita ambil dari kitabnya Imam Nawawi dan juga Abdullah bin Hamid, ya, rahimahumullahu taala, ya, yang mana telah disampaikan dalam salah satu penyampaian dari Ustadzuna Al-Fadil, ya, Satyazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala, ya, tentang definisi beribadah. Secara bahasa, ibadah itu dari kalimat Arab abada ya'budu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Nah, tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Ya, abada ya'budu. Abadtu lillahi mukhlisina lahuddin. Aku beribadah kepada Allah dengan ikhlas beragama. Ya, artinya ibadah secara Indonesia, ya, itu merendahkan diri, kemudian taat dan tunduk kepada sesuatu zat, ya. Kalau dalam Islam berarti taat, kita merendahkan diri di hadapan Allah, taat terhadap perintahnya dan tunduk terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu secara bahasa. Secara syariat, ibadah itu dibagi menjadi tiga definisi, ya, atau ada beberapa definisi, ya, nah, dalam kita beribadah. Nah, definisi pertama, ya, bahwasanya ibadah itu adalah ta'atulillahi ala kulli amalin ma ya'muru bihi, ya, minar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya, apa segala yang mana telah diperintahkan dari kalamnya Allah. Kalamnya Allah dalam tanda kurung atau ditafsirkan oleh Imam Nawawi dan
Imam Abdullah bin Hamad adalah wahyu, ya, kepada Rasulullah. Jadi ibadah itu segala yang Allah syariatkan. Sudah. Itu definisi pertama, ya. Maka bisa kita lihat dari definisi pertama ini bahwa apa yang Allah perintahkan, baik wajib, sunnah, kalau mubah bukan diperintahkan, ya Allah persilahkan. Haram, makruh, Allah larang. Itulah ketika kita taat, itu ibadah. Semuanya. Tidak ada pengecualian terhadap hablum minallah dan hablum minannas. Ya. Ibadah definisi yang kedua dari para ulama. Merendahkan diri kepada Allah. Nah, ini mencakup secara logotan ya. Ini lebih komplit. Ya. Tingkatan tunduk paling tinggi adalah kepada Allah. Ya. Jadi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan rasa mahabbah. Nah, perbedaan yang pertama itu nggak ada rasa mahabbah, ya. Nah, jadi hanya taat aja. Namun kan untuk hatinya kita nggak tahu, ya. Namun sebetulnya ya kalau kita taat kepada Allah ya harus ikhlas juga kan. Kalau nggak ikhlas, seorang munafik, dan munafik itu bukan taat kepada Allah kan. Wa makaru makrullah wallahu khairul makirin, dan mereka itu membuat tipu daya padahal sesungguhnya Allah itu sebaik-baiknya pembuat tipu daya. Ya, berarti orang-orang munafik yang disinggung oleh Allah, ya, dalam ayat ini yaitu Musailah al-Kadzab yang membuat tipu daya. Allah bilang Allah tuh lebih baik tipu daya daripada engkau yang membuat tipu daya. Ya. Kemudian definisi yang ketiga yang menurut anak pribadi ini paling komplit. Ibadah adalah sebutan mencakup seluruh apa yang Allah cintai dan ridhoi. Ya. Allah cinta dan ridho itulah ibadah. Ya. Baik berupa ucapan, perbuatan, ataupun dalam batin kita. Dan di sini ibadah itu dibagi, ya, tauqifiyah wa muamalah. Tauqifiyah itu ibadah hablum minallah, ya. Tauqif itu dari waqafa yaqifu, berhenti, cukup. Kenapa dibilang hablum minallah itu tauqifiyah? Karena hubungan kepada Allah itu kan harus diridhoi Allah. Dan diridhoi Allah itu belum tentu apa yang manusia anggap ridho, ya. Misalkan Allah telah menetapkan ibadah yang Allah ridhoi itu puasa, sholat, dan lain-lain dalam Al-Quran dan juga hadis. Ya, kemudian ada manusia menganggap, oh, kalau kita misalkan menjadikan atau menganggap ya Nabi Muhammad sebagai anaknya Allah, mungkin Allah ridho ya, gitu kan? Mungkin Allah senang ya, gitu kan? Nah, tidak seperti itu, ya. Tidak semua yang dianggap ridho manusia ridho oleh Allah. Maka itulah yang disebut tauqifi, berhenti menganggap ridho Allah seperti ridho manusia. Ya, makanya ketika beribadah harus didasari ridho Allah bukan ridho manusia. Ya, dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ya Ummul Mukminin, ya, man ahdatsa fi amrina hada min amrina hada ma laysa minhu fawaratun. Ya, barang siapa yang membuat atau membuat sesuatu yang baru di agama ini yang mana bukan asalnya dari agama, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Itulah juga Allah. Allah hanya meridhoi ibadah yang Allah syariatkan. Kalau kita hablum minan nas, ini dia. Segala yang Allah ridho dan cintai, ya, yang mana manusia itu ridho juga. Makanya dalam fikih muamalah, jual beli, syarat pertama apa para jamaah sekalian? Atarodin baina ba'i wal mustari. Ridho dari penjual dan pembeli. Karena ketika bermuamalah, dua-duanya harus ridho. Dan ini bisa dinalar oleh manusia. Maka ketika ridho itu bisa dinalar oleh manusia, dan juga tidak keluar dari larangan Allah, maka itu bisa disebut dengan ibadah hablum minanas. Ya, ibadah secara mu'amal. Nah, ini definisi ibadah, ya. Mungkin tafadhol dari para jemaah sekalian mau menanyakan ibadah, ya. Karena banyak ibadah itu ya. Dan ibadah itu sebelum beribadah ada, bukan dibilang syarat sah ya. Untuk diterima ibadah itu ada tiga, ya. Pertama itu kecintaan, mahabbah, ahabba yuhibbu.
mencintai. Ya, inaman a'malu biniat. Niat kita nih sholat, kita cinta Allah, apa cinta orang yang melihat sholat kita, gitu kan? Mahabbah. Yang kedua, khauf, takut, takut kepada Allah, ya. Kita menghormati, ya, apa yang Allah syariatkan. Kita takut kepada Allah atas segala yang Allah jadikan atau Allah tetapkan ketika kita melarang atau afan melanggar syariat Allah. Takut. Ya, takut terhadap azab dan hukuman Allah Subhanahu. Yang ketiga, roja, harapan. Harapan kita mendapat rahmat, ampunan, pahala yang dilipat gandakan. Ya, itulah pilar dalam beribadah atau syarat, ya, bisa dibilang rukun dalam beribadah. Kalau kita mau beribadah apa tuh ini tiga, ya. Nah, yuhibbunahum wa tuhibbunahu. Dia mencintai apa yuhibbunahum wa yuhibbunahu, ya. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Inilah beribadah sesama muslim, ya kan? Nah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, ya. Dan barang siapa yang beriman akan mendapat kecintaan Allah yang sebesar-besar, ya. Ya. Cinta kepada Allah dengan begitu besar cintanya, ya. Nah, nah ini dalam pilar, ya, atau kalau kita mau ibadah syarat sah lah rukun, ya. Nah, maka eh, ibadah tauqifi kepada Allah itu harus ada dua. Pertama ikhlas, kedua ittiba bima amar Allah, ya. Pertama itu ikhlas, kedua harus mengikuti apa yang Allah syariatkan. Jangan cuma ikhlas saja, tapi nggak ngikuti apa yang Allah syariatkan. Ya. Nah, Tafadhol, mungkin ada yang ingin menanyakan tentang ibadah sebelum kita masuk ke dalam penjelasan hadis ini. Ya. Nah, jadi ada yang chat ya di room Zoom. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya, dari Ummu Novi. Kapankah waktu yang tepat untuk melakukan sholat taubat? Adakah syarat khusus bacaan sholat taubat? Ya, surat atau syarat ini? Surat, ya. Bismillah, ya. Yang pertama, sholat taubat itu dilaksanakan pada sepertiga malam, itu lebih utama. Ya. Karena itu waktu yang terdekat ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maksudnya terkabulnya, ya, itu lebih dekat. Ya. Jadi kalau bisa di sepertiga malam. Yang kedua, ya, ini surat atau syarat, ya? Surat. Kalau surat tertentu tidak ada. Ketika kita membaca sholat, ya, bacalah. Kalau mau kita masukkan, ya, itu yang pertama surat-surat yang berkaitan tentang takwa, seperti surat At-Taubah, surat dua ayat terakhir Al-Baqarah, kemudian Sabis Marobikal A'la, itu boleh. Surat-surat yang mana diisikan dengan takwa. Ya, makanya kalau Jumatan kan banyak banget Al-A'la, itu kan banyak banget kan. Karena itu takwa kepada Allah itu. Ya. Nah, itu surat-surat yang mungkin lebih mendekatkan kita ketika kita menalari. Ya, kita melihat isi ayat-ayat itu dalam surat tersebut, ya, insya Allah taubat kita akan lebih khusyuk. Insya Allah. Tapi nggak ada syariat khusus. Ya. Walau alam, ya, nanti anak akan bantu cari apakah ada hadis khusus surat-surat dalam sholat taubat. Tapi kalau bacaan doa taubat ada, ya, ada, ya. Tapi kalau dari pendapat anak pribadi, surat-surat yang mana banyak disyariatkan ketika malam-malam atau pada event khusus, itu biasanya itu pertama surat Al-A'la. Yang kedua itu dua ayat akhir eh, Al-Baqarah. Ya. Ketika meruqyah itu banyak sekali kasus depan mata anak. Dua ayat terakhir Al-Baqarah itu menjadi pemicu. Ya. Tapi tergantung peruqyah juga, ya, para jemaah sekalian. Nah, enggak semuanya seperti itu, ya. Ketika dibacakan pasti gitu, enggak. Ya. Ini dalam sholat taubat, ya. Dan biasanya para santri itu ketika ingin sholat istikharah, sholat taubat dulu. Ya.
Karena ketika kita ingin meminta sesuatu, yogyanya, selayaknya kita meminta ampunan dulu terhadap Allah agar hati kita dihilangkan titik-titik hitam. Seperti hadis yang ketiga telah kita bahas, ya. Faedah kita menyegerakan tobat adalah lebih mudahnya kita untuk diterima sebuah tobat dan lebih mudah kita melepas dosa tersebut. Ya, seperti pendapat salah satu ulama. Anda lupa ya pertemuan yang lalu itu. Ya, ketika taubat itu ditunda, seakan-akan seperti pohon yang mengakar. Semakin lama ditunda, semakin akar pohon itu semakin menancap. Artinya apa? Semakin sulit untuk dosa tersebut dilepaskan. Ya, maka segerakan bertobat. Ya, kalau misalkan umum masih mencari surat doa, nggak apa-apa. Sementara itu kita doa yang dalam sujud itu doa secara umum aja. Ya, karena lebih baik kita mengetahui doa yang ada maknanya, tapi kita nggak tahu doa. Daripada lebih baik kita berdoa tahu maknanya, tapi daripada melafadzkan doa tapi nggak tahu maknanya. Ya, seperti kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu kita harus tahu maknanya ya. Salah satu doa yang sering dilantunkan kan. Kemudian Al-Fatihah. Kenapa kita belajar tafsir? Ya agar setiap kita sholat itu kita tahu. Kenapa kita belajar fikih? Terutama fikih ibadah, sholat, puasa. Ya agar kita setiap ibadah bisa memaknai. Ya wallahu a'lam bishawab ya. Itu yang bisa Ana jawab ya bagi Ummu Novi yang bertanya ya. Nah, syukron afan wa ayyakum ya. Nah, mungkin kita lanjut terlebih dahulu. Kita masuk ke dalam hadis ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibna Adam, ya, tafarraq li ibadati. Luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku. Di sini ada hadis ya, yang mana hadis ini ya futuristik ya. Kalau orang-orang Indonesia itu hadis-hadis yang mana mengandung bahwa Allah itu tahu dalam atau pada waktu setelah Rasulullah ya. Allah itu tahu manusia itu sampai akhir zaman akan sibuk ya. Maka luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku ya. Dulu ketika Nadi S1 ya, ada ustadz yang berpendapat ya bahwa kenapa doa itu ada waktu mustajab. Padahal kan doa itu mustajab itu kan doa kan disyariatkan setiap waktu. Kenapa ada waktu mustajab? Salah satu faedahnya selain waktu-waktu tersebut waktu yang mana lebih mulia, waktu-waktu mustajab itu disyariatkan oleh Allah. Ya, ini pendapat salah satu asatidah kita. Karena manusia itu cenderung pelit, mau doa aja harus didorong dengan waktu mustajab. Pelit nggak? Pelit. Doa yang butuh siapa? Kita. Ya, padahal doa itu syariatnya kapan para jamaah sekalian? Seluruh waktu kita itu disyaratkan berdoa udah. Ya. Nah, maka kata Allah, ya ibna Adam, tafarrok li ibadati, luangkan waktu untuk beribadah kepadaku. Ya, sholat harus luangkan waktu. Jangan sebaliknya, ya. Waktu sholat kita mengikuti eh, kerjaan kita. Ketika kita kerjanya full, nggak ada waktu sholat ya, sholat kita dikorbankan, nggak bisa. Harus diluangkan. Amla sadroka gunya, ya. Maka aku akan memenuhi kalian dengan kekayaan, hati kalian dengan ya. Allah nggak menyebutkan harta di sini. Ingat, sodroka, ya, objek ini maf'ulnya, ya. Kemudian huruf mudoroahnya adalah hati kita. Allah akan memberikan hati kita kekayaan. Ketika kita rajin beribadah. Itu mafhum dari hadis ini. Ya. Nah, jadi ketika kita merasa tercukupi hidupnya.
Walaupun nih kita secara pandangan manusia, oh, orang ini nggak kaya-kaya amat. Orang ini hartanya kok nggak melimpah. Tapi hatinya merasa tercukupi. Luangkan waktu untuk beribadah. Ya. Ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan kepada kita. Ya, yang Allah perintahkan kepada kita. Wa asyudda faqroka, dan mengangkat, ya, kefakiran kita. Ya. Jadi kita lihat di awal Allah memerintahkan kita untuk meluangkan waktu, ya, untuk beribadah. Karena itu perintah Allah. Kalau manusia bertanya, terus untuk kehidupan kita sehari-hari gimana? Ya, ingat kata Allah, faedahnya untuk sehari-hari, amla kata Allah, aku penuhi sodroka gina. Ya, maka engkau tanya faedahnya, aku penuhi hati kalian dengan kekayaan, kecukupan. Wa asudda faqroka, dan aku mengangkat dengan kalian itu beribadah, kefakiran. Ya. Nah, makanya telah kita bahas dalam pembahasan adabul mufrad dalam salah satu hadis, ya. Nanti disebutkan juga ada hadis di sini, ya, yang sama, bahwa kekayaan itu bukan tentang bagaimana kebanyakan harta, ya kan? Tapi ketika kita merasa tercukupi itu karena hati kita lapang. Yang melampangkan hati siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa in lam taf'al, ketika kalian tidak mau memeluangkan waktu untuk beribadah, mala tusadruka sukulan, dan aku akan memenuhi hati kalian dengan kesibukan. Sempit rasa dunia ini. Pikirin satu, pikirin sana. Walam asud daka faqroka, dan aku tidak akan mengangkat kefakiran dalam diri kalian. Ya. Jadi kalau kita sampai detik ini masih merasa hati kita sempit, dengki, ya, sensitif dan lain-lain, emosi gampang naik, coba muhasabah. Ibadah kita udah lancar, ya. Sebetulnya secara akal ada hal-hal kecil yang nggak perlu kita pikirkan. Tapi karena kita tidak beribadah, itu menjadikan itu kesibukan dalam kepala kita, pikiran kita, hati kita. Ya. Oh, nggak bisa harga diri saya. Oh, nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Padahal hal kecil. Ya. Hal-hal kecil. Kenapa? Karena kefakiran belum diangkat dari hatinya. Ya. Masih dipenuhi dengan sesuatu yang menyibukkan dia. Ya. Nah, inilah bagaimana luangkan waktulah untuk beribadah. Ya. Luangkanlah waktu untuk beribadah. Ya. Ya, untuk sanadnya telah kita bahas Abu Hurairah di hadis yang ketiga, ya, Abdurrahman bin Sakhar, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis walaupun masuk Islam telat, ya, kasarnya, ya, atau lebih, eh, beliau kan masuk Islam itu kan setelah Khalid bin Walid, ya. Khalid bin Walid kan tahun ke-6 Hijriah. Ya. Dan masuk ke unsur fikih dalam hadis ini. Yang pertama, perintah untuk mengutamakan ibadah. Ya. Dari awal, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk meluangkan waktu untuk beribadah. Artinya, dibandingkan kesibukan kita yang sudah berjalan, kita harus utamakan ibadah. Itu yang utama, ya. Bukan, ya sudah, kalau kita ada kesibukan itu dulu, ibadah nanti, enggak. Kalau kita ada kesibukan, sudah waktunya kita beribadah, sholat, luangkan. Enggak boleh kita tunda, ya. Makanya ada beberapa ulama itu, ada beberapa kondisi kita boleh nggak berpuasa, kan. Ada ulama, walau alam ini pendapatnya sahih apa enggak, ya, karena dalam kitab Bidayatul Mujtahid tidak disebutkan, ya. Bidayatul Mujtahid itu pasti membahas empat aimatul arba, kan, ya, jumhur ulama. Ada ulama yang berpendapat bahwa subul amal, ya, amal yang menyibukkan dan melatihkan itu boleh tidak berpuasa. Ya, ini sedikit bertentangan dengan hadis qudsi ini, ya. Ah, Kamu bagaimana dalam fikihnya, ya, karena harus kita mengijma kedua hadis ini. Maafan, bukan
Kita harus mengijma dari pendapat ulama itu dan juga hadis ini. Karena seorang ulama ketika berpendapat harus didasari hadis. Wallahu a'lam, ya. Pendapat anak pribadi, sebelum amal tidak menyebabkan puasa itu boleh ditunda. Puasa wajib tetap puasa, ya. Hmm. Namun bagaimana dengan seperti misalkan kuli bangunan atau pekerja proyek yang melakukan fisik yang lebih, boleh nggak berpuasa? Wallahu a'lam, ya. Tapi pendapatnya ada. Ketika pendapat itu soheh, ada hadis yang lebih soheh, silahkan diikuti, ya. Yang kedua, ya, kekayaan yang sebenarnya itu kekayaan ayah hati, ya. Nah, seperti hadis, ya, yang akan kita bahas dari sahabat Abu Hurairah juga, ya. Karena, ya, kekayaan itu kan relatif pada zaman sekarang, ya. Fulan A mengatakan, oh, Fulan itu kaya. Fulan B mengatakan, oh, Fulan itu tercukupi aja. Ya kan relatif, ya. Maka kita bisa memperkaya hati kita, memperkaya diri kita dengan beribadah, bersyukur, ya. Ya, inilah sifat qanaah, rasa syukur dan tercukupi terhadap rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sahabat Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, "Laisal ghina an kasratul ya, yang kaya itu bukan orang yang banyak simpanannya, harta simpanannya, ya. Walakin ghina ghina nafs, walakin kekayaan itu adalah kekayaan jiwa, lapang dada, ya. Dalam khutbah Jumat, Anda pernah mendengar, ya, salah satu hadis, ya, ketika ada seseorang bersedekah dengan 1 dirham dan orang lain bersedekah dengan 100 dirham. Atau Rasulullah yang bersedekah dengan 1 dirham lebih banyak pahala. Para sahabat bertanya, kenapa? Karena yang bersedekah dengan 1 dirham, dia mencukupi harinya dengan 1 dirham yang lainnya. Jadi dia cuma punya 2 dirham, kemudian 1 dirhamnya disedekahkan. Sedangkan yang mempunyai 1 dirham, dia punya banyak harta, namun dia enggan bersedekah lebih. Ya, ini menunjukkan kekayaan hati seseorang. Secara akal dia nggak bakal bersedekah dong. 2 dirham itu, ya, kalau dirupiahkan kan dirham Uni Emirat Arab itu kan 26.000, ya. Kasarnya ya kalau kita hitungan zaman sekarang, dia hanya punya 52.000. 26.000 dia disedekahin, ya. Setengahnya dia buat hidupnya, ya. Bayangkan. Karena apa? Kelapangan dadanya. Secara akal nggak masuk akal. Mana ada orang mau kayak gitu kan? Ya. Mending saya tabung buat besok hari. Tapi itu adalah rasa tawakal kepada Allah Subhanahu. Ya. Nah, mungkin kita akan memperdebatkan zaman sekarang, ya. Kan nggak bisa kan, kita kan butuh sehari-hari. Itulah berbedanya iman kita dengan imannya para sahabat. Yang mereka, ya, berpikir, ya sudah, hari ini kita berusaha, besok kita usaha lagi untuk makan besok hari. Ya, dan Allah tidak akan memiskinkan orang yang berinfak. Ya, ya. Mana kosos, uh, mana kosodakotin min malin. Ya. Tidak akan berkurang ketika kita bersodakoh dari sebuah harta seseorang. Nggak bakal. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW, ya, mengajarkan doa permohonan kaya jiwa untuk senantiasa kita baca. Allahumma ini as'alakal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya. Insya Allah ini doa, ya, boleh kita lantunkan, ya. Ditambahkan zikir pagi petang nggak masalah, ya. Ya Allah, aku meminta kepadamu hidayah, petunjuk, ya, siratul mustaqim. Waktu kok ketakwaan, ketaatan ke dalam segala bentuk larangan dan perintahmu itu ketakwaan. Wal afaf, ya, kehormatan, ya, harga diri kita. Jangan kita menjadi hamba yang rendah. Walakina, kekayaan jiwa. Ya. Padahal para jamaah kan boleh dibaca doa ini dan mungkin beberapa jamaah juga mungkin sudah menghafal, ya. Kalau belum mungkin boleh difoto, ya, atau di screenshot, ya. Ya. Inna Allah yuhibbul abda, ya,
Ittaqiyal ghaniyal khafiyya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala hamba yang bertakwa, kaya jiwanya, lapang dadanya, ya. Nggak mempermasalahkan hal-hal kecil, ya, dan menyembunyikan amalnya. Masya Allah, ya. Ini kecintaan Allah. Nah, tadi kalau ditanya ibadah, ya ini ibadah. Bertakwa, kaya jiwa, menyembunyikan amal. Ini ibadah, kalau misalnya, ya. Jadi kita memperkaya jiwa, ya. Kita melapangkan dada. Itu salah satu pendorong kita beribadah. Ya. Orang sholat nggak khusyuk karena apa? Banyak pikiran. Coba hatinya lapang. Oh ya sudahlah, tadi saya direndahkan, di gini-gini, terima aja lah. Toh nggak semua orang harus kita ambil keridoannya kok. Ya, ridho nasi goya la tudrok kan kata Rasulullah. Tapi kalau orang hatinya sempit, tadi orang ini mengejek saya gini-gini. Dipikirin, oh besok saya harus balas dendam. Saya ketemu, saya balas pakai ucapan. Sempit dadanya. Ya. Kerjaan besok hari, ya, yang selesai dikerjakan esok mudah dipikirin dari sekarang. Sampai sholat terganggu. Karena hatinya sempit. Ya. Nah, yang ketiga unsur fikir dalam hadis ini, seseorang yang mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meluangkan waktu untuk beribadah, niscaya Allah angkat kefakiran. Ya, ya, ya. Asyad daya suddu. Ya, itu mengangkat atau sebetulnya seperti menyumbat ya. Ya. Nah, ini dia ya. Di antara ibadah membantu kelancaran rezeki adalah membiasakan kita sholat 2 4 rakaat. Ya, walaupun minimal dua nggak apa-apa. Ya. Dari sahabat Nuaim bin Hamar al-Ghadafani, ya, radhiyallahu ia berkata Rasulullah SAW berfirman, ya ibnu Adam la tu'jis an arba'i raka'atin. Jangan engkau lemah, jangan engkau tinggalkan 4 rakaat, ya, min awalin nahar, dalam awal-awal siang, itu waktu dua. Akfika akhirahu, agar mencukupi akhiratnya, ya. Kalau kita mau merasa tercukupi, salat dua. Sebenarnya segala ibadah itu untuk mencukupi hati kita. Berzikir, berdoa, ya, hmm, muhasabah, ya. Nah, itu dia bagaimana kita selayaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, untuk apa ya? Untuk kepentingan diri kita sendiri kan. Nah, kalau kita mau dicukupi, ya, eh, termasuk dalam syarat bertaubat kan seperti kita bahas di pertemuan yang lalu, ya. Nah, dari salah satu taubat itu niat kita. Kalau kita masih ragu-ragu untuk bermaksiat, gimana mau taubat kita diterima? Ya. Yang keempat, seorang yang tidak disibukkan dengan urusan ibadah, niscaya hatinya akan dipenuhi dengan urusan dunia dan menyibukkannya. Ya. Wa inam taf'al mala'tu sadruka suglan wa nam asyadda faqraka. Ya, ketika engkau nggak mau mencukupi dengan ibadah, hatimu akan sibuk terhadap dunia. Kejar aja terus dunia dan tidak akan tercukupi. Ya. Dan selalu merasa nggak cukup, fakir hatinya. Ya. Ah, maka kebutuhan jiwa itu sebetulnya harus diutamakan. Ya, walaupun kita nggak bilang, oh berarti statistik untuk bayaran harta itu nggak perlu, enggak. Tetap kita pikirkan, ya misalnya kita kerja, ya, hitungkan untuk gaji saya segini, saya perhitungkan untuk anak, istri, dan kebutuhan sehari-hari, tetap dihitung. Tapi untuk kita mencukupi sehari-hari, ya, lapangkanlah dada kita, ya. Tingkatkan rasa syukur kita. Alhamdulillah, bulan ini masih bisa menabung sekian-sekian. Ya, dengan kehidupan sehari-hari masih tercukupi. Walaupun nggak mewah-mewah amat, nggak apa. Ya. Rasulullah nggak mencela orang yang nggak hidup dengan mewah kok. Walaupun di sisi lain Rasulullah juga memuji orang yang hidup dengan kekayaan, yang dengan kecukupan. Rasulullah memuji. Ya. Tapi Rasulullah nggak mencela orang-orang yang hidup dengan kecukupan saja.
Lihatlah salah satu sahabat yang telapak kakinya, sendalnya terdengar sampai arsy Allah. Siapa? Seorang budak. Apakah budak ada yang kaya? Enggak. Orang budak aja milik orang lain kok. Gimana mau kaya? Bahkan dalam ilmu waris, harta budak itu bisa dibilang harta tuannya. Jadi budak itu nggak bisa mewariskan. Ya. Ini salah satu pendapat ulama. Makanya khilaf. Baina air matil arba. Dalam masalah harta budak kan. Tapi lihat kemuliaan dia bukan identitas dia di dunia. Ya. Karena dia merasa tercukupi. Apa yang dirizkikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dia. Nah inilah bagaimana kita melihat contoh-contoh dalam sirah nabawiyah. Untuk mencukupi diri kita. Ya. Bukan berarti di sini Anda berbicara Anda merasa paling tercukupi, enggak. Tapi ini menjadikan kita pedoman dalam kehidupan kita. Cukupkanlah diri kita dengan pertama rasa syukur. Ya. Banyak orang mengeluh kan. Ah, udahlah ibadah nantilah. Saya cari uang dulu aja lah. Ya. Toh hidup saya sehari-hari belum tercukupi kok. Saya mau ya meloyot-meloyot atau mau banyak-banyak ibadah. Saya nggak ada waktu. Ya. Pasti ada yang berpikiran seperti itu. Ya kan? Saya cari uang dulu lah. Nanti kalau uangnya udah ada baru saya mau beribadah. Ya. Terus saya seperti itu. Ya, banyak orang hartanya berlimpah, tapi haji umroh aja belum pernah. Ya, namun nggak banyak. Ada beberapa mungkin yang, afwan ya, banyak orang yang hartanya cukup-cukup aja mungkin. Tapi selalu menyisihkan harta untuk berinfak, sodakoh, membantu anak yatim dan fakir miskin. Ya, nah, bahkan beberapa kali sudah umroh dan haji. Padahal hartanya nggak sebanyak orang lain. Karena apa? Rasa syukur. Ya, penuhilah kita dengan rasa syukur. Para jemaah sekalian. Ya alladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, Allah menyinggung kepada kaum muslimin juga di sini. Jangan kalian ya jadikan harta anak itu sumber kelalian ya. Lahika ya. Yalhaq itu memalingkan, melalaikan seseorang dari sesuatu ya. Dari apa? An dzikrillah, dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa anak, harta. Jangan jadikan kita perhiasan yang akhirnya lupa harta dan anak itu milik Allah. Ya, akan kembali kepada Allah. Itu bentuk rizki titipan dari Allah. Ya, berkali-kali sudah anak ucapkan walatus alumni yawmaidzin naim. Ya, al zinat al mal wal banuna zinatul hayat dunya wal baqiyatu sholihatu khairu inda rabbika thawaba khairu amala. Ya, anak harta itu perhiasan dunia. Dan yang lain, sisa-sisaan kalian beramal, itu lebih baik dan itu menjadi pakai nanti kalian di dunia, di akhirat. Menjadi tameng di akhirat. Ya. Nah, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya. Dan barang siapa menjadikan harta dan anak itu sebagai ya, sumber kekayaan, pedoman kekayaan atau sebagai sumber ria, ya, sumber kebanggaan, maka mereka adalah orang-orang yang rugi dan lagi ya celaka. Khosir itu rugi dan celaka. Ya. Hmm. Oh ya pasti manusia itu ada ya, ya. Seperti dalam hadis ini hadis yang bagus. Yahramu ibnu Adam wa tushibbu min husnatan. Ada kebiasaan anak Adam yang nggak terluput ketika sudah menua ya. Jadi tubuhnya tua, tapi keinginannya masih seperti anak muda untuk menggapai dua hal ini. Al-hirsu alal mal, keinginan menggapai harta. Wal hirsu alal umur, dan terus menerus menambah umur. Nggak ada itu rasa tamak itu akan berkurang. Ya. Ada orang berkata, ya saya sudah tua, Ustaz, sudah berumur, saya nggak bisa menghafal lagi, nggak bisa lagi ini dan itu. Tapi kalau mau masalah harta, nah, wah harus diusahakan. Begini begitu. Coba kalau kita datang, walaupun capek, bahkan harus minum obat gitu.
Itu hirsu alal mal. Harta diutamakan, wal ilmu yanfa'uk yatruku. Tapi ketika ilmu ditinggalkan, wal hirsu alal umur. Terus manusia ingin menambah umur. Ya, kita lihat kalau umurnya itu untuk beribadah, tafadhol. Tapi kalau hanya untuk mengulang perayaan ulang tahun untuk apa kita? Ya, semakin dekat ajal kok makin dirayakan. Nah, inilah kebiasaan dari orang-orang liberalisme yang dibawa kan dalam adat, bahkan sudah menjadi lumrah gitu kan. Ya. Nah, naluri dasar manusia adalah ingin menumpuk harta, ya, dan nggak ada batasnya. Ya. Nah, lau kana li ibni Adam waliyani min malin, ya, ketika seorang anak Adam dipenuhi dengan dua lembah harta, ya, labtagho thalisan wala yamla'u, ya, jaufu ibnu Adam, ya. Nisa dia akan terus labtago apa? Labtago itu mengarahkan, dia akan fokus cari lagi yang ketiga, lembah yang mengisikan harta, ya. Wala yamla'u jaufu ibnu Adam, dan tidak akan terpenuhi itu, ya. Jauf itu sebetulnya lambung, ya. Tidak akan terpenuhi itu kebutuhan ibnu Adam illa turab, ya. Kecuali nanti sampai ke dia wafat, baru dia berhenti. Wa itu Allah ala man taba, dan senantiasa akan menerima tobat bagi orang-orang yang ingin bertobat. Ya. Nah, ini bukan perkataan anak para jamaah sekalian. Ini perkataan Rasulullah. Ya. Seorang anak Adam itu akan terus-menerus menjadi sumber harta. Nggak apa-apa sebetulnya. Tapi jangan sampai jadi tujuan yang nanti sampai dia sampai kubur. Mikirinnya itu harta. Ah, saya kayaknya sakitnya ini udah di ujung ini. Yang penting harta saya selamat lah. Ini saya bagi untuk ini. Dipikirin harta. Nanti kamu jadi anak, harta juga harus banyak. Gitu. Yang dibikin terus harta tuh. Sampai di tanah tuh masih harta. Wa yuzubillah min zalik. Ya. Di sini, anak pribadi nggak mencela orang yang mencari harta. Enggak. Tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan, bahkan apa? Menyia-nyiakan ibadah. Hmm. Kemudian, ya, di hadis yang lain, atitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra alhaakumut takasur. Ya. Nah, alha yulhi, ya, alhakum, ya. Nah, alhaka yulhiku, ya, itu melalaikan, apa, malah selain melalaikan apa bahasa lainnya itu ada, anda lupa. Memalingkan, ya, al-hayulhi juga memalingkan, ya, memalingkan, ya, kan itu lalai dari takatsur, menumpun harta, hatta zurtumul maqabir, sampai kapan? Sampai kalian datang ke dalam kubur-kubur kalian, nggak ada habisnya tuh. Allah menyinggung, qala yaqulu ibnu Adam, mali mali, hartaku hartaku. Qala wa halaka ya ibna Adam min malika. Ya, padahal tidak ada harta bagimu, wahai anak Adam, illa ma akalta fafnaita. Kecuali apa yang engkau makan hingga habis. Ya. Labista fa'ablaita. Atau yang engkau pakai hingga kusut atau usang. Au tasokdakta fa'amdoita. Atau engkau sedahkan kemudian engkau menjadikan itu pahala. Selain itu harta yang engkau timbun, taruh di deposit box, belum tentu hartamu. Ya. Belum tentu akan menjadi rezekimu. Bisa jadi di situ ada rezeki orang lain yang harus kita sedekahkan. Ya. Maka jangan pelit ketika kita harus menyalurkan zakat mal. Ya. Dan zakat mal hitungannya nggak sulit kok. Ya. Pertama nisab sudah tercukupi, yang kedua haul, tinggal hitung 2,5%. Apa sulitnya? Ya. Wah, pakai aplikasi-aplikasi buat apa? Ya kan? Kalkulator aja cukup itu sebetulnya. Ya. Oleh karena itu tidak selayak seorang muslim menghabiskan waktunya dan usianya hanya untuk mencari dunia. Nggak layak. Ya.
Namun hendaknya dibagi untuk tuntunan mencari harta dan waktu untuk beribadah. Ini bagus. Dibagi waktunya. Sholat tuh berapa menit sih paling lama zaman sekalian? Ya, coba kita lihat ya di Mekah itu. Ketika sholat tutup toko, ya. Setelah sholat buka toko. Dihitung mana yang lebih banyak waktu buka toko dan tutup toko? Ya buka toko, ya. Dan masih kita mengeluh ya untuk mencari harta. Ya, itu dia yang dipertanyakan. Disinggung dalam hadis itu. Yang kelima unsur fikih Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengatur rezeki dan untuk para hambanya. Ya. Allah mengatur segalanya. Ya. Alam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa liman yasha. Ya. Tidakkah kalian mengetahui yang bisa menampakkan rezeki itu siapa? Allah. Ya. Atas kehendak Allah. Ya. Makanya kita bersyukur ya para jemaah sekalian. Kalau dipikir-pikir ya, dulu ini sedikit cerita. Dulu anak kuliah kan di daerah yang S1 itu bukan pedalaman banget ya, cuma kotanya sedikit gitu. Banyak sekali orang meraih harta, rezeki. Bahkan di Jakarta kita lihat orang mulung, padahal sudah berumur, bawa anaknya dua dalam gerobak ditandu terus. Kadang kasihan gitu kan. Ya beliin aja makan. Ya Pak udah makan belum sama anak? Gitu. Beliin. Berapa ribu sih? Gitu kan. Nggak nyampe 50 ribu. Ya. Kadang itulah ya kita melihat dan tersadar lah dulu ya. Nah, kita sadar ya, walaupun dulu anak kuliah juga ya dibilang nggak sulit-sulit amat lah, nggak seperti cerita-cerita zaman dahulu ya. Cuma melihat orang lebih sulit itu terenyuh ya, bersyukur lah gitu ya. Walaupun kita ya waktu itu sedang banyak cobaan juga ya, masalah apapun gitu ya. Apalagi di ya mungkin bapak ibu dan sekalian ya, ikhwan wa akhwati lebih banyak ya cobaannya atau lebih mengalami ya. Tapi kita melihat di bawah kita ya, bahwasanya ya banyak orang yang Allah takdirkan rezekinya nggak lapang. Ya kita bantu lah, nggak apa-apa. Ya. Wa yadru inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Sungguhnya pada demikian terdapat tanda-tanda kekhususan Allah bagi kaum-kaum yang beriman. Ya tadi, ya. Kita lihat orang di bawah rezekinya kok Masya Allah ya kita lebih lebih ada lah gitu ya. Kemudian kita sehari-hari Masya Allah ya tercukupi gitu loh sehari-hari. Orang lain aja makan itu mikir-mikir gitu ya. Ya, kalau kita sekarang makan bisa milih gitu ya. Enak. Ya. Nah itulah bagaimana kita berpikir lah. Ini anak nggak menyinggung siapapun ya, cuma itu yang terjadi. Ya reality seperti itu. Apalagi kita melihat orang-orang di Palestina seperti yang kisahkan kan. Ya, bahwasanya ya ya mereka aja berkata ya sebenarnya yang dilihat di media sosial itu kan yang boleh terlihat kan. Yang nggak boleh ya mungkin lebih parah lagi gitu. Bersyukur sudah. Kita bersyukur. Ya tidaklah ada makhluk bernyawa ya yang ada di atas muka bumi kecuali Allah telah menentukan rezekinya. Ya. Wa ma min dabatin fil ard illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin. Tidak ada binatang mata sekecil di atas muka bumi kecuali Allah telah menentukan rezekinya. Dia mengatur tempat berdiam binatang tersebut dan tempat menyimpannya. Mustaqarruha, ya istaqarra istaqah itu singgah-singgah dan tahu mustaudaah tempat dia menyimpan. Istaudaah ya istaudah itu sebenarnya menitip ya, menitipkan sesuatu, menyimpan. Ya. Kullu fi kitabim. Prinsip itu telah ditulis di kitab yang mubin, ya, yang Allah telah jelaskan, yaitu Lauhul Mahfuz. Itu takdir pertama kali kan ditulis di situ ya. Ya. Jangan takut, ya asal jangan malas di sisi lain ya. Ayuhun nas taqu taqullaha wa ajmilu fi talab. Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Allah dan berbuat baik ketika meminta rezeki, mencari rezeki. Fa in nafsan lam tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha. Ya. Jiwa seseorang itu nggak bakal diwafatkan kecuali rezekinya sudah telah Allah sampaikan kepadanya walaupun telat. Abto ayub itu sebetulnya ditunda ya artinya. Kalau telat itu ta'akhara ya ta'akharu itu telat.
Nah, inilah bagaimana rezeki itu ya harus kita capai ya agar Allah nggak menunda gitu kan. Ya, kalau Allah menunda ya tetap Allah tunaikan, tapi kan di waktunya yang mungkin di akhir-akhir gitu. Inilah bagaimana kita menggapai rezeki kita ya. Nah, tapi jangan lupa ya agar rezeki kita bisa maksimal dengan ibadah kita harus kita luangkan waktunya ya. Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi ya. Kalau kalian itu bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal ya tadi. Tawakal yang benar itu gimana? Ya. Ya, tawakal itu kan mewakili segala perbuatan kita, kita serahkan, kita wakilkan hasilnya kepada Allah sudah. Itu tawakal. Jangan kita nggak berbuat apa-apa, ditawakal ya sudah. Ya Allah juga balas seperti apa kita beramal. La razaqakum kama yarzuqut tayra taqdu himason wataruhu bitonan. Ya, maka Allah pastikan rezekinya seperti burung, ya, yang mana ketika ia pergi pagi dalam keadaan kosong takdu, ya, himason, ya, nah, ya, goda, ya, jadi berpergian dalam pagi, himason, kelaparan, ya, nah, watarji atau apa tadi, fon ya, wataruhu bitonan, ya, dan kembali pada sore hari dengan betonan. Beton itu terpenuhi perutnya, ya. Button, ya. Nah, itulah bagaimana kita melihat ya. Jangan takut terhadap rezeki, ya. Kalau kita berusaha, ya. Dan jangan berlebihan dalam berusaha sampai kita lupa beribadah. Itu intinya. Jadi tetaplah gapai rezeki kita, namun luangkan waktu untuk beribadah, ya. Nah, dan maksimalkanlah ibadah kita, walaupun nggak banyak, nggak apa-apa. Ya. Ibadah itu yang penting maksimal, para jemaah sekalian. Bukan banyak, ya. Pentingkanlah dalam beribadah itu kualitas daripada kuantitas. Tapi jangan beranggapan, oh ya sudahlah saya ibadah wajib aja. Dengan kualitas. Ya enggak juga. Semakin banyak ya kita memupuk pohon, semakin banyak juga yang banyak kita tuai kan. Ya. Semakin banyak beribadah, semakin banyak juga modal kita menuju Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai pahala kita agar kita pantas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa kita bahas bersama dalam menyeimbangkan ya antara ibadah dan juga menggapai rezeki atau muamalah ya. Nah, tafadhol dari para jamaah sekalian ada yang ditanyakan ya atau ada yang ingin disampaikan ya untuk kita bahas bersama tafadhol ya. Itu sudah cukup insya Allah dari para jamaah sekalian ya. Bila sudah cukup ya insya Allah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini yang mana insya Allah ilmu yang kita tempuh menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat amal soleh kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, dan insya Allah kita bisa bertemu dengan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni, amal soleh kita dilipat gandakan dan menuju pintu surga yang kita inginkan. Amin ya rabbal Amin ya Rabbal alamin. Alamin. Ya. Meminta maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan dari yang kita bahas bersama atau ucapan dari diri anak yang kurang berkenan ya nah sekali lagi minta maaf ya barakallahu fikum ya walhamdulillahirabbil alamin nakhtatim kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu asyhadu an an la la ilaha illa ilaha anta illa astaghfiruka wa anta atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Nah, Jazakallah tafadhol ya. khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Jazakillah khairan.